Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Rabu ini dalam Morning Devotion. Senang sekali kita bisa menyembah Tuhan dari tempat kita masing-masing pagi hari ini. Mari saya ajak kita, dimanapun kita berada, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita meninggikan Dia, kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang terima segala pujian kami. Sebab Engkaulah yang layak terima segala penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tinggikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan
selalu indah bagiku. Sungguh besar cintamu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak dapat kami selami pikiran-pikiran-Mu atas kami Tuhan. Terlalu dalam kasih-Mu atas kami, sehingga seringkali kami sulit Tuhan untuk mengerti betapa besarnya Engkau mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, semua ini bukti Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau berikan kami kesempatan yang baru. Engkau berikan kami hari yang baru untuk kami menikmati Engkau sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan bagi kami. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu ini saya akan melanjutkan beberapa hal yang ingin saya tekankan kembali dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di hari Minggu kemarin. Pastor Novelty telah membagikan bagi setiap kita, dan hari Senin kita belajar sesuatu yang luar biasa bahwa pemeliharaan Allah atas kehidupan kita lah yang memampukan kita untuk terus percaya, terus menyandarkan segala sesuatu yang ada dalam hidup ini kepada Tuhan. Kemarin hari Selasa kita belajar bahwa tidak ada persoalan yang tidak memiliki jalan keluar. Selama kita masih ada di bumi ini, selalu ada persoalan. Tapi ada kabar baik bahwa semua permasalahan kita seperti lembah, dan lembah itu selalu memiliki ujung, saudara. Ada waktunya Tuhan menolong kita, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita sedang ada dalam pergumulan yang berat, kita sedang menghadapi satu situasi yang kurang baik, saya berdoa buat saudara, biarlah kita tetap terus memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, hari ini kita akan melihat dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini itu terjadi untuk memurnikan iman kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa bahwa kenapa keadaan kok tidak seperti yang kita inginkan. Ya, dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita mungkin berasa seperti kayaknya berat sekali ya, tidak seperti yang saya mau, bahkan mungkin tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Kita berusaha untuk bisa menghadirkan atau mengalami apa yang kita tahu tentang kehidupan orang percaya yang kita lihat di dalam Alkitab, kita baca dalam Alkitab, tapi dalam kenyataannya, dalam faktanya, apa yang kita baca itu belum terjadi dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Nah, keadaan-keadaan seperti ini adalah pencobaan buat iman kita. Kita menginginkan sesuatu yang baik. Semua orang mau keadaannya baik-baik saja. Tidak ada yang mau hidup dalam persoalan, pergumulan. Semua mau keadaannya baik-baik saja. Tapi tidak banyak orang yang memahami bahwa dalam pencobaan-pencobaan itu sebenarnya iman kita sedang dimurnikan. Bisakah kita berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sekalipun Tuhan, mungkin kalau Tuhan mau tolong kita, Dia akan tolong kita. Tapi sekalipun mungkin Tuhan tidak tolong kita, Dia tetap Allah dalam kehidupanku. Dia tetap satu-satunya yang aku sembah dari dalam hatiku. Jadi penyembahan kita, jadi ketaatan kita, jadi pengiringan kita kepada Tuhan tidak tergantung kepada apa yang terjadi hari ini. Kita menyembah Dia karena memang Dialah Allah yang layak untuk disembah. Kita memuji Dia, kita taat kepadanya, kita mencintai Dia. Semua itu memang karena memang Dia layak untuk menerimanya. Dan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita di tengah persoalan dan pergumulan yang berat itu adalah
Tuhan sedang memurnikan iman kita supaya kita bisa punya ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kita bisa punya satu iman yang benar-benar murni di hadapan Tuhan, yang tidak gampang terombang-ambingkan oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara bahwa di masa-masa ini, mulai dari masa pandemi ketika keadaan semakin sulit, tidak sedikit orang percaya yang akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Ada yang dulunya ke gereja sekarang nggak ke gereja. Ada yang dulunya rajin melayani sekarang udah tidak peduli lagi tentang pelayanan. Kalau mungkin saudara yang menyaksikan ini, saudara berpikir bahwa gereja mah dari rumah aja online. Saudara, ibadah online tidak dapat menggantikan persekutuan secara komunal. Dulu kenapa kita mau hujan-hujan kita tetap datang ke gereja? Dulu kenapa kita mau sekalipun mungkin kita harus jalan kaki kita tetap ke gereja? Sekarang mungkin kita sudah mungkin punya kendaraannya sendiri, kita sudah diberkati dengan kemampuan keuangan untuk kita bisa pergi ke gereja. Mungkin kalau per bulan dulu kita kendaraan nggak ada atau transportasi sulit, kita tetap mau ke gereja, kita mau cari tumpangan supaya kita ke gereja. Sekarang semuanya udah ada, tapi rasa nyaman telah membuat kita tidak mau pergi ke gereja. Dan kita berpikir bahwa cukuplah di rumah aja. Saudara, kita sedang mengalami sebenarnya degradasi dari hati kita yang seharusnya semakin murni di hadapan Tuhan. Kalau kita mau peka melihat keadaan ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi, kenyamanan yang sedang terjadi sekarang, ada ibadah online dan lain sebagainya, sedang dipakai untuk menguji hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar rindu untuk ketemu Tuhan di gereja? Apakah kita benar rindu untuk mengalami Dia dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kerinduan kita hanya sampai kepada berkat-berkatnya saja? Kerinduan kita hanya sampai kepada mujizat-mujizatnya saja. Kita tidak sampai kepada pribadinya. Karena tujuan Tuhan dalam segala pencobaan-pencobaan itu adalah memurnikan iman kita. Supaya iman kita akhirnya terbukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Saudara, bukankah Tuhan itu luar biasa? Saya ajak kita merenung sebentar. Dalam Yakobus pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab pencobaan itu akan menghasilkan tahan uji. Tapi di ayat-ayat yang di bawahnya dikatakan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari keinginan-keinginan manusia. Jadi, kalau kita mau merenungkan ini lebih serius lagi, Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan itu datang dari keinginan kita yang gagal untuk kita kelola. Kita gagal mengelola keinginan sehingga kita dicobai di situ. Keinginan-keinginan apa sih? Keinginan untuk hidup baik-baik saja, tidak ada persoalan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemewahan. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena dalam Alkitab dikatakan berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena melalui keinginan-keinginan itulah Tuhan menguji hati kita. Makanya semakin kita kenal Tuhan, harusnya keinginan-keinginan kita selain dari mempermuliakan nama Tuhan, keinginan kita yang lain itu akhirnya gugur dengan sendirinya. Karena kita tahu bahwa kekayaan tidak bisa menggantikan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup yang nyaman itu adalah awal dari iman kita yang mulai menjadi beku. Kita perlu menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Kita perlu pencobaan-pencobaan dalam kehidupan ini. Karena di dalam pencobaan kita bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Dia dahsyat, bukan hanya melepaskan kita dari pencobaan, tapi jauh lebih daripada itu adalah Tuhan mengubah hati kita untuk kita tertuju hanya kepada Dia. Mungkin kita dicobai dengan finansial, kita dicobai dengan ketulusan hati, kita dicobai mungkin dengan korupsi, kita dicobai mungkin dengan kesombongan. Saudara tahu semua itu terjadi dalam satu frame rencana Allah yang besar untuk memurnikan hati kita, sehingga kita kedapatan orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Sebab itu saudara, kita perlu menyadari ini. Dalam hati kita itu ada satu kursi yang jangan kita berikan kepada yang lain. Berikan itu kepada Tuhan. Biarlah Dia menjadi raja yang berdaulat atas hati kita. Sehingga kita tahu bahwa hati kita ini tunduk kepada Allah. Hati kita ini adalah miliknya Allah. Sehingga segala keinginan-keinginan kita
Mungkin kita berpikir, wah kayaknya enak ya kalau seperti ini, wah kayaknya enak kalau seperti ini ya. Saudara, ketika keinginan itu datang, secara otomatis kita akan berusaha untuk mencapai keinginan-keinginan itu. Di saat itulah kita menghadapi struggle, kita menghadapi pergumulan, kita mulai bergumul, dan di saat-saat kita bergumul itulah Tuhan mengubahkan hati kita. Dia mulai menunjukkan kepada kita, hey, ini loh, selama ini yang tersembunyi dalam hatimu itu adalah kamu itu nggak cinta sama Tuhan. Kamu itu mungkin lebih cinta pada pencapaian-pencapaianmu. Makanya kamu jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan seperti ini supaya aku memulihkan hatimu. Saudara, ini adalah satu pesan Injil yang sangat luar biasa, bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Saya ulang beberapa hal yang penting dari minggu lalu, saudara. Tuhan yang memilih kita. Dia tidak hanya memilih kita kemudian membiarkan kita seorang diri. Dia memilih kita dan Dia memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memetraikan kita, menjamin bahwa kita akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Sejak kita pertama kali mengalami kelahiran baru, Tuhan akan berurusan dengan hati kita, karakter kita, dengan sifat-sifat kita. Dia mengubahkan kita hari lepas hari. Dia memurnikan kita hari lepas hari. Sehingga satu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dari kita bayi rohani, dalam usia 0 rohani, ketika kita baru menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita telah mengalami banyak perubahan ke arah Kristus. Ketika kita berjumpa dengan Dia, mungkin nilai kita 80, 90 mungkin, 70 mungkin, bahkan mungkin 60. Tapi kita mengerti bahwa anugerahnya lah yang menyempurnakan kehidupan kita. Kita disempurnakan bukan karena kekuatan kita. Kita diterima bukan karena apa yang kita kerjakan. Kita diterima karena ada darah Kristus yang sudah memetraikan kita. Nah, saudara, ini adalah kabar Injil yang luar biasa. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, dengarkan ini. Kalau saudara bangun pagi ini, saudara bisa bangun pagi hari ini dengan keadaan yang saudara hadapi, dengan persoalan-persoalan saudara. Waktu saudara tidur tadi malam, persoalan ada. Bangun pagi ini, persoalan masih ada. Pernahkah saudara menyadari bahwa kenapa sih Tuhan mengizinkan kita bangun, padahal mungkin kita merasa, Tuhan kalau bisa saya nggak usah bangun lagi lah, persoalannya terlalu berat. Saudara, sebenarnya ada tujuan Allah dalam hidup kita. Dia ingin menunjukkan bagi kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari Dia. Dan yang kedua, Dia ingin menunjukkan bagi kita bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melakukan apa yang baik yang kemarin mungkin kita gagal lakukan. Kalau kemarin mungkin kita gagal tahan emosi. Kalau kemarin mungkin kita gagal menahan omongan kita. Kita gagal mengelola perkataan kita. Kita gagal mengelola hati kita. Hari ini Tuhan kasih kita hari yang baru, supaya kita bisa melihat bahwa betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia memberikan kita kesempatan untuk kita bisa mengalami Dia, diubahkan dalam hadirat-Nya, kita dimurnikan dari hari ke hari. Biarlah apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tetap bersemangat Bapak Ibu Saudara, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.